Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhallahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala wa ila hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala jami'il anbiya wa mursalin alaihi wassalam wa ala jami'il malaikatul muqarrabin الملك يجيب بابك الوسفير الزهير والمكار والنكير والرقيب والعتيق وملك الدنيا عليهم السلام وإلى أخذ الجميع إلى أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الأولياء والعلماء والمشايخ وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. شعرنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمسلمات على يوم اللهم صل على محمد صلاة اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك
Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Meneruskan kajian yang kemarin. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nudqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fis sholati asyhadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famimma, maka di antara yajibu yang wajib ilmu yang wajib diketahui wa i'tiqadu dan dipercayai mutlaqan secara mutlak wa nudqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fis sholati syahadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca dua kalimat syahadat, membaca dua kalimat syahadat yang kita ketahui, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dinamakan syahadat tauhid, yang kedua dinamakan syahadat Rasul. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan, harus bergandengan. Maksudnya adalah asyhadu an la ilaha illallah itu adalah aku bersaksi dengan segenap dirinya, jasmani maupun rohaninya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu syahadat tauhidnya. Kemudian syahadat Rasulnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah sama dengan yang pertama, yaitu menyaksikan berarti saya melihat seperti melihat masyaikin, melihat lain dan sebagainya. Tidak. Menyaksikan itu adalah kita sadar diri, melihat dengan pandangan mata kita, mendengar dengan telinga kita, memahami dengan otak kita, akal kita, meyakini dengan hati kita. Intinya jasmani dan rohani itu menyaksikan. Itu yang kedua, itu Nabi Muhammad SAW itu hanyalah sebagai utusan Allah, seorang Rasulullah, tidak lebih dari itu. Jangan sampai kapasitasnya Allah itu, kapasitasnya Rasulullah Muhammad SAW di atas Allah itu sendiri, tidak boleh. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh manusia itu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala, caranya mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis shalah, dirikan salat. Ya berarti mendirikan salatnya seperti salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini wajib bagi orang-orang yang ghairu muslim, bukan muslim. Ini wajib. Seketika itu juga, kalau menurut Imam Nawawi itu, kalau menurut kitab ini, seketika itu juga sebenarnya ada kewajiban untuk bersyahadatain. Bagaimana dengan yang sudah? Yang sudah ya bersyahadat dalam sholat. Kan di syahadat itu ada at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Tahiyat itu bacaan mulia ketika Rasulullah Muhammad SAW itu Isra Mi'raj. Pada waktu Isra Mi'raj, kalimat yang pertama itu yang diucapkan. Pada waktu itu kedatangan beliau yang diantar oleh malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha itu hanya Rasulullah yang bisa. Malaikat pun tidak ada yang bisa. Itu pertama yang diucapkan adalah kalimat tadi itu. At-tahiyatul lillah. Cuman ada beda di sini. Kalau pada waktu itu menurut riwayat Rasulullah bukan mengucapkan assalamu alayka at-tahiyatul mubarakatuh salatu ibadul. Bukan kalimatnya itu bukan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, bukan, tapi salamun alayka ayyuhan nabiyyu. Kemudian dijawab dengan salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi enggak ada alif lamnya. Kemudian diriwayatkan dalam sholat ada alif lamnya, sehingga ada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalam itu adalah alif lam, sinnya itu adalah huruf syamsiah. Apabila di ilmu tajwid hukum lam ta'rif itu huruf ada setelah itu ada huruf syamsiah, maka alif lamnya tidak dibaca, tapi huruf sesudah lam itu ditasdid. Seperti asamsiah itu contohnya lagi ro. Seharusnya kan al-Rahman. Ya kan? Bismillah, kalimat bismillah contohnya ya. Bismillah, kita bacanya bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Katanya kan bismi Allah Al-Rahman atau kemudian Al-Rahim, kan gitu kan tulisannya ya. Dalam bacaannya setelah ha di lafzun jalalahnya kalimat Allah itu seharusnya kan bismillahirrahman gitu tulisannya, tapi berhubung di situ ada ro itu termasuk dari huruf syamsiah, maka ro-nya yang ditasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Jarni ais ya. Senyum-senyum dari. Lain dengan alhamdulillah. Ha itu al-qamariyah, sehingga ha tidak ditasdid. Lamnya yang hidupkan. Harus disambung ya. Contoh gini.
Ya lagunya seperti tadi, lagu Ros. Lagu tadi lagu Ros. Kalau dalam Quran lagunya lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdu ya alhamdu. Ar-Rahman ya Ar-Rahman. Jangan sampai keliru. Makanya wajib untuk mencari ilmu seperti Mas Saiki datang membawa sang istri tercinta. Ayo sayangku, kita taklim. Ngaji itu wajibnya melebihi ibadah itu sendiri. Ya, sama-sama wajib, tapi ngajinya lebih wajib. Mau sholatnya wajib, ngajinya lebih wajib lagi. Tapi bukan berarti saya masih belum memenuhi kewajiban taklim untuk sholat, maka saya tidak sholat dulu sampai sama lu. Jangan ya, ngaji aja dulu, sholat aja dulu. Sambil berjalan nanti kita ngaji gitu loh ya. Ojo dipeluk-pelukui bahasa saya gitu. Jadi kita ini jangan membuli ilmu. Enggak sadar loh kita membuli ilmu. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah al-wahidu al-ahadu al-awwalu al-qadimu al-hayyu al-qayyum al-baqi ad-daimul khaliqu ar-raziqul alimu al-qadirul fa'alu liman yurid. Maksudnya gini, dua kalimat syahadat ini wajib itu diucapkan dalam lisan. Maksudnya dengan lisan ini wajib diucapkan dengan lisan. Hatinya, iktikotnya dalam hati, diiktikotkan dalam hati. Jadi diiktikotkan di dalam hati, diyakini gitu loh. Maka orang yang membaca ini, kalau dalam fikih ya, dianggap sudah memeluk agama Islam meskipun belum memenuhi kewajiban-kewajibannya. Entah belum bisa memenuhi sholatnya, entah belum bisa memenuhi zakatnya, hajinya dan lain sebagainya. Tapi dia sudah Islam, sudah Muslim. Sehingga apapun yang dilakukan mereka itu dibutuhkan kembali lagi tadi itu ilmu tadi. Karena orang masuk Islam itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, taufik, hidayah itu hak prerogatifnya Allah, bukan manusia, siapapun itu. Karena Allah khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Menciptakan Mas Eki dengan tampang wajah yang sedemikian rupawan, yang membuat hati Mbak Vesta terpukau melihatnya. Ini ya ciptaannya Allah gitu Mbak Vesta ya. Mas Eki kesem-sem ya. Ini karena ya dari Allah menciptakan
menciptakan jasadiahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Hingga ruhaniyahnya juga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian aplikasi kehidupannya semuanya Allah semuanya. Tapi bukan berarti berbuat baik dan buruk itu kemudian kita beriktikad bahwa seperti pernah mungkin kita bahas di sini. Kita masuk masjid ya karena Allah. Kemudian kita masuk kafe juga karena Allah, enggak gitu. Karena di Quran ada kalimat afala ta'qilu, afala yatafakkarun. Kamu itu enggak mikir ya. Kamu tidak menggunakan akal. Bedanya manusia dengan yang lainnya, makhluk lainnya, itu adalah dari segi akal itu sendiri. Kemudian dari segi, kalau kita sebagai umat Islam, dari segi prinsip hidup Islamiyah, hayatul Islamiyah, bedanya di situ. Kalau tidak ada itu disebut bukan manusia, entah apa. Kalau makhluk di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya yang al-awwal, yang maha awal. Awal itu bukan berarti yang pertama, karena Allah itu tidak bermula. Yang maha awal tadi tidak berawal, itu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang al-hayat, al-hayyu, yang maha hidup bukan berarti sebelumnya enggak hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri, bukan berarti dulunya tidak berdiri. Ini harus kita pahami. Tidak bergantung kepada selain Allah. Mukhalafatul lil khawadisi, berbeda dengan makhluknya, bukan berarti ada yang sama. Kemudian banyaklah ini perbedaan-perbedaan dari segi akidah itu, pemahaman dari segi akidah itu harus kita terapkan, harus kita pahami. Karena apa? Karena dikhawatirkan kita nanti menyamakan antara khalik sama makhluk. Khalik, makhluk itu beda. Yang menciptakan dan yang diciptakan itu beda. Maka kita harus tahu perbedaan ini. Untuk mengkaji ini nanti ada bab sendiri, kita bahas sendiri mungkin. Ini sekilas saja kita ketahui. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, setiap perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi, dan setiap perkara yang tidak dikehendaki ya pasti tidak akan terjadi. Makanya kita tetap bergantung kepada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dengan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala? Satu, Allah menciptakan, awalnya adalah menciptakan Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad
Kemudian diciptakanlah yang lainnya, semacam surga, neraka, lauh mahfuz, ya, bumi, dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala keagungannya, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu tetap rendah diri, bukan rendah diri, rendah hati, dulu rendah diri aku. Karena rendah diri sama rendah hati beda. Apa mana ambil rendah tubuh beda mana ya itu loh. Jadi ambil rendah tubuh itu orang cilik-cilik. Kasihan dia apa usahakan apa dia punya rendah tubuh, rendah konjok ngenyek, masalah cilik ojo ngenyek aja loh. Itu tidak merasa kaya, tidak merasa apapun. Makanya mungkin ada pikiran seperti ini. Kenapa kita masalah apa pun sudah diejek orang Quraisy, dimusuhi orang Quraisy, kemudian pada waktu perang sampai giginya tanggal dan lain sebagainya. Kenapa didiamkan gitu loh? Apakah Rasulullah nggak tahu? Ya tahu, Rasulullah itu tahu. Seorang waliullah tahu nggak perbuatan orang. Orang ini loh sebenarnya sholat tapi dia sebenarnya bermaksiat. Yuk pasti sholat bermaksiat ya. Mungkin ada pertanyaannya, kalau tak sholat bermaksiat itu apanya? Kita sholat, Allahu Akbar. Kemudian pada waktu Allahu Akbar sewiling. Oh, jadi masa iki lho, iku umpama iki. Lah kuncine mana saiki ini kesak sing tak cantolno mang mana golek-golek kok gak ono kunci mang mane itu. Kok sembahyang mulo eling. Ku subhanallah ya masa iki pas salat tuh gak eling. Oh iya pesta iku istriku sampe gak tetep eling iki ya. Gitu. Ada lagi yang paling yang apa ya di kita waspada itu ini. Umpama ya kita ahli membaca sholawat. Sholawat itu bagus loh. Sampai kalian membaca 10.000 sholawat aja masih kurang sebenarnya. Ya, kurang. Sholawat itu kurang. Contoh sholat Ibrahimiyah. Jangan sholat Ibrahimiyah. Terlalu panjang mungkin. Sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu masih kurang. Sangat istimewa sholawat itu. Apapun sholawatnya. Kalau mungkin anaknya yang mau ujian ya, biasanya mau ujian. Mencet sholawat. Ada ujian mencet sholawat di sini. Kenapa? Sholawat itu pasti diterima. Apapun Anda ucapkan pasti diterima. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dijawab, ditambahi 10 menit, dikei lipat 10. Terserah salawatnya. Kemudian kalau umpamanya ada yang mau anak-anaknya mau ujian pokoknya, ya baca salawat. Contoh salawatnya apa? Macam-macam. Apa ya? Contoh ini, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Apa? Salatan tufahimu bihal ulum bi'ilmikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Contohnya itu wasallim, maaf, bukan wasallam. Kenapa wasallam?
Karena pada waktu tadi yang pertama Allahumma sholli, Allahumma sholli, terakhirnya dikasih wasallim. Kalau sallallahu ala Muhammad, belakangnya wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kuali. Contohnya itu. Kalau mau hajat baca sholawat menjiyat, Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa naqilna biha jamal hajat Allah biha min jamil sayyiat wa ta'alaqna biha indaka alla daraja wa tuballighuna biha sallallahu min jamil khair bi hayati abadal amat innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau sumpek-sumpek dia baca sholawat nuridzat, Allahumma sholli ala Muhammadin nuri dzati wa sirri wa sifati wa asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca itu. Di antara sholawat tadi ada doa. Contohnya yang tadi itu apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin. Sholatan tufahimu bihal ulum. Ya Allah, berikanlah salawat kepada salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan tufahimu bihal ulum. Karena dengan salawat itu bisa membuat diri kami ini faham akan segala ilmu. Bi ilmikal azam, dengan ilmumu yang agung. Wa alihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga dan ahlinya, sahabat dan ahlinya semuanya. Di antara itu kan ada doa. Nah, enak diiring doa, mesti kakek keterima gitu loh. Kembali ya, tadi ada kesentil sedikit antara maksud dari kita harus hati-hati. Kita harus hati gini. Kita mau menghadiri majelis sholawat. Kemudian majelis zikir. Tapi kemudian setelah kita membaca itu, ada hal-hal prinsipil itu yang tidak dipenuhi. Contoh gini. Anda pergi ke ziarah wali contohnya sudah, tapi kita lupa belum ziarah ke orang tua kita. Bahaya ini. Pamit dulu, saya mau pergi ke ziarah ke wali-wali. Itu yang dilakukan dulu. Jangan sampai ditinggalkan. Ke orang tua jarang nggak pernah atau nggak mau ketemu, kemudian kita ziarah wali. Ini sunnah. Ini loh yang paling bahaya. Akhirnya ada perbuatan yang akhirnya diiring dosa ini ya di sini. Banyak terjadi sekarang itu seperti itu. Banyak. Na'udzubillah, kita jangan sampai terjadi dari golongan mereka. Ya seperti itu. Dan semoga aja saudara kita atau siapapun yang seperti itu bisa kembali, bisa ta'zim pada orang tuanya. Bisa juga, contoh lagi, bukan berarti nggak boleh loh ya, tetap boleh, majelis sholawat boleh. Tapi jangan lupa sholatnya. Engkau melok majelis, kok gak jang budal lah. Lu cetak sholat isya dulu, kesuwen kok, ojo sholat. Engkau sampai sholat isya keteteran, engkau ngantuk subuh keturun, gak sholat isya. Nah, ini sing bahaya ini. Sholat isya dulu, baru nanti hadiri majelis sholawat dimanapun tempatnya. Karena agung majelis sholawat itu, apalagi serah jamaah berkumpul. Tapi sekarang kan kumpul-kumpul gak boleh dulu, ya. Kumpul-kumpul yang dalam artian ada manfaatnya kok corona ini. Corona COVID ini. Varian yang kedua. Ya, varian kedua sekarang ya, saya. Keempat,
Oh ya itu saya nggak tahu. Delta apa ya? Kata pesta delta. Variannya ini menurut kalau menurut Profesor Dr. Muhammad Saifur Rahman SPJB itu memang sifatnya ahli bermutasi. Mutasinya yang ada di Arabia dengan di Afrika itu beda. Sebenarnya beliau pada waktu dulu masih di Jepang, beliau yang meneliti dengan teman-temannya antara virus dan bakteri, termasuk hal seperti ini. Tapi subhanallah menurut penelitian yang kedua ini, corona yang kedua ini hasilnya itu pembawanya biasanya kalau DB ya, itu kan biasanya dari nyamuk dibunuh selesai. Ini kok subhanallah, ini pembawanya ini manusia gitu loh. Masa kita harus, kata beliau, masa kita harus membasmi manusianya? Ya nggak mungkin. Ya ini yang jadi repotnya dokter di sini. Nah ini, makanya Allah menciptakan hal ini ada rahmatnya lah, semuanya ada rahmat. Semoga dia karena corona ini cepat diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan imun sendiri dalam tubuhnya, dan semoga aja kalau suasana wabah seperti ini, wabah ini termasuk syahid. Orang syahid itu bukan berarti mau hidup itu saenake dhewe. Gak apa wis aku kok syahid ta. Gitu jangan. Ya tetap kok syahid ya ento, tapi hitung-hitungannya ya tetap hisabnya tetap ada gitu loh. Gak mesti moro syahid tanpa hisab, enggak ada. Syahid, ya syahid pahala saya dapat. Hisab tetap. Syahid dapat. Wah, ini berarti istimewa ditimbang. Setelah itu ayo dihisab. Loh, katanya syahid dulu ya tetap ta. Salatmu ya apa ngenane? Dihitung malaikat tetap. Tetap ada hitungannya gitu. Gak bisa moro insyaallah nanti jannah. Fi jannatin na'im. Insyaallah semoga semuanya sudah, semuanya umat Islam di dunia ini masuk dalam jannatul na'im. Ya, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Tapi ya dalam hidup ini at-tahurnya, kesuciannya dijaga. Harus tahu prinsip-prinsipnya. Apa namanya? Membersihkan diri, membersihkan tubuh ini, membersihkan hati ini, harus tahu. Kalau dosa ya istighfar yang banyak. Kalau merasa dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak, alhamdulillah sudah baca alhamdulillah. Kalau merasa banyak dosa, istighfar. Jangan putus asa, banyak dosa aku merasa percuma, aku akan dosa le. Wis kone muga-muga dadi wali gede. Aku kadung ngene tak dadi curanmor ae terus. Ya jangan. Merasa berdosa tapi tambah menjolimkan diri, ya keliru. Sudah terjun ke lereng apa? Ke lereng jurang malah ambias bisa. Ya jangan, ya berusaha naik lah. Gitu loh maksudnya. Itu. Jadi jangan kita ini putus asa, jangan putus asa. Kemudian setelah itu kesucian dirinya dijaga, kesucian hatinya dijaga. Nah, cara menyucikannya itu kan harus tahu ilmunya. Wudu enggak syukur wudu, contohnya gitu. Engko wudu ambek banyu peceren enggak oleh. Ya. Kenapa ambek ini umpamanya Abdullah ketemu seseorang, kenapa dirimu, kenapa kan kok gawe banyu sing rusuh ngono iku, kenapa? Aku lak wong qanaah, hidup dengan apa adanya. Ya wis modele banyu rusuh ambune gak enak tak gawe, tetep gak boleh. Ya tetep ambil lah air yang bener gitu loh. Kadang-kadang itu digawe dibuat menghela.
Menghelai kalau bener nggak apa-apa, menghelai kalau yang salah ini repot. Kalau dulu kan ada jedingan besar gitu kan dulu ya, butuhnya gini, ya. Kan sebenarnya salah periode itu diganti airnya, nggak sampai akhirnya airnya di bawah, lemaknya di atas. Lemak itu kan di atas biasanya, didelok atau kok ngelimbang-ngelimbang, kayak banyak keringat. Ya itu jangan sampai seperti itu. Dulu tapi sekarang jarang kita temui, yang sering kita akhirnya sama keran sekarang sudah. Ya itu yang hal-hal prinsip seperti itu kita harus kita ketahui, harus pakai airnya. Contohnya ya air mutlak itu contohnya air sumber, kemudian air sungai, air hujan, air salju, air embun. Makanya kalau kita Abdillah atau Ais suatu saat ikut ahfos, teman-teman kita ahfos, pasti kalau mau naik gunung dikasih pemahaman itu. Ayo sholatnya di mungkin di tengah gunung, hutan kano, hutan banyak, kompas gak nggowo. Kita nanti dikasih tahu sama teman-teman itu. Kon kok timur, utara, selatan, barat hanya dengan satu jari ini saja. Nanti diurui, dibasahi lidah, diginikan aja tangannya. Nanti ada hawa dingin lah, dingin ini loh di area ini. Itu nanti mereka tahu, terus bagian itu. Kok wudhu ini apa? Kayak air embun, ayo kamu ambil air embun, ayo wudhu. Gak ada istilah kamu gak sholat di gunung, di hutan. Nanti kasih tahu teman-teman hafaz. Anak-anak hafaz kan banyak yang ahli kedokteran ya ada, sampai nggak mau pergi ke lingkungan kota, nggak mau. Sampai dia itu mau tugas hanya di pelosok, sampai mau tugas hanya di Maumere contohnya. Jadi di Merauke sing bagian desa justru dia semangat. Di kota waras-warasan budana Surabaya tewamba wis kalau mulai kadang-kadang ngono. Karena memang jiwanya di situ. Ya. Kemudian yang dokter ada, yang jadi punya pondok pesantren ada. Contohnya Habib Asadullah bin Alwi bin Salim Al-Idrus. Itu ya dari Afos. Makanya setiap Sabtu ada pengajian beliau. Tetap ada manfaatnya kok kumpul-kumpulnya. Jangan kumpul-kumpul pencinta alam tapi rugi. Tatuane wakeh, pakai tato ya ojo lah, akan gembel ojo. Gembel enggak apa-apa lah, jadi pas di suatu tempat ati-atus gak sempat enggak apa-apa. Nek aja nek wis ngene ana banyu jarang adus sing repot. Gitu ya. Karena memang lingkungan mempengaruhi. Mungkin lingkungan mempengaruhi juga ya. Jadi dalam kehidupan syahadat tadi, bersyahadatain tadi, tahu prinsip hidupnya harus suci, harus bersih antara kehidupan jasmani dan rohani. Itikadnya harus benar, harus tahu Allah wujud, qidam, baqa itu loh bahasanya dibaca dalam waktu asar. Allah wujud, qidam, baqa, mukhallafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Biasanya kan itu sebelum sholat baca-baca itu. Itu kira-kiranya apa sih arah-arah wis gede ku apa? Kok sing wujud iku. Karena wis mulai cilik diuri ngono wacanane. Ya. Jangan sampai cilik dituri cintaku pada
kamu. Gak apa-apa lah, tapi yo ngaji dibutuhno. Yo dibutuhno. Sering-sering diperdengarkan di rumah itu bacaan Quran. Entah itu tartil, entah itu qiraah. Tartilnya Imam As-Sudais contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Atau syekh-syekh yang lain. Bacaannya kan macam-macam juga. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gitu aja. Dan sebagainya. Yang qiraah dengarkan mungkin Haji Muhammad, Haji Humaidi, Haji Mirwan Batubara dan sebagainya. Kalau di Indonesia itu seperti itu. Sehingga tahu. Ya, itu di Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau yang dari Mesir contohnya Syekh Mustafa Ismail, Syekh Siddiq Al-Manshawi. Tapi dengan qiraah sama tartil lain. Kalau tartil lebih cepat. Contoh gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini tartil. Tapi qiraah enggak gitu. Contohnya kita baca bismillah Abdillah mungkin ya. Bismillah cara Abdillah dengan qiraah nazamnya apa bahasa Indonesia? Hijaz namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu akhirnya. Bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Cara Abdillah seperti itu, baca Hijaz. Ais juga lain nantinya. Mungkin Ais bismillahnya pakai sika, ya pakai lagu nazam sika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu qiraah. Beda tadi. Jadi tartil. Maksudnya itu qiraah ya maca sebenarnya, ada perbedaan di masyarakat lah. Itu ya. Jadi prinsipnya jasmani, rohani itu harus ada tahur, ada disucikan, harus disucikan, benar-benar disucikan. Hatinya disucikan, jasmaninya disucikan. Bagaimana orang yang mandi wajib, bagaimana perbedaan antara wudu dengan mandi wajib itu harus tahu. Bagaimana wudu mandi wajib wudu dengan tayamum, syaratnya gimana itu juga harus tahu. Salat fardu dan salat sunnah rukun-rukunnya gimana ya harus tahu bedanya, karena rukunnya salat fardu dan salat wajib dan salat sunnah itu beda. Rukun-rukun salat sendiri biarpun sunnah atau wajib itu juga beda gitu loh ya. Nanti kita pretelin, sedikit-sedikit. Kita masuk pada inti-inti dulu, mulai tiga pertemuan ini ya. Ini kita masuk inti dulu. Setelah ini kita langsung masuk ke bab-bab pretelan itu. Mungkin insyaallah nanti kita bahas di situ. Nanti kita sambil kita koneksikan antara yang satu dengan yang lain. Ya, biar bukan berarti kita enggak taklim sama kitabnya, tapi biar bisa mengenal sama yang lain gitu. Kita koneksikan antara bab toharo, bab sholat dan bab muamalah contohnya, di mana koneksinya biar sama-sama kena gitu loh. Nanti kalau sholat
Ya kok sawangane kok mek salat tok malah ngenane pertemuan. Mungkin gitu ya. Nanti mengenai lebih pahamnya sambil jalan. Ya. Insya Allah itu nanti insya Allah kita pertemuan yang akan datang kita masuk dalam hal kaifa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketemu yang datang itu masih berkenaan dengan inti mungkin ya. Nanti sambil kita jabarkan insya Allah. Itu tentang kaifa, gimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Muhammad itu gimana sih? Itu ya. Tapi tidak secara keseluruhan dan spesifik, kita lebih garis besar aja dulu. Nanti secara spesifik gak cukup ngaji ini insya Allah. Hayatul Rasulullah itu sangat panjang ya itu. Karena kitab ini kitab kecil ya, kita ambil prinsip-prinsip dulu sambil ada syarah-syarah, nanti kita masukkan syarah-syarah kitab di dalam kitab ini gitu ya. Entah itu syarah dari Imam Syafi'i, entah itu syarahnya dari kitabnya ulama-ulama yang lain. Allahu a'lam, nanti kita berjalannya. Saya kira sampai sini dulu ya. Kalau kita bertemu yang akan datang, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamdan yu'afinu kalimati rabbana alhamduka bima qijal min sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa lidzati fasir wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وعلينا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من التوابين ومن المطهرين ومن المتقين والمخلصين ومن العلم والخير والجنة والقرآن يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.